Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Siapapun cawapres Anies Baswedan ya, kami tetap mendukungnya. Mengapa begitu? Seorang peran penting dari sebuah cawapres begitu ya, dampak kepada masyarakat ya itu aja begitu ya. Yang paling penting itu adalah seorang capres begitu. Maka saya katakan kepada pendukung Anies Baswedan dimanapun kita berada begitu kan, himbauan dari kami begitu ya, sahabat saya yang sama-sama mendukung Anies Baswedan, mari kita bergandengan tangan ya, mendukung Anies Baswedan sebagai capres di situ dan cawapresnya terserah siapapun. Sudah jelas ya bagaimana Pak Jokowi dengan Ma'ruf Amin, yang paling punya peran penting di masyarakat siapa? Tetap capres. Ya, cawapres ya itu aja, hanya mengekor di situ begitu. Jadi mau kemana ikut, sana sini ikut begitu kan. Ngapain apa yang mau dikhawatirkan kepada Anies Baswedan begitu ya. Jadi saya kira kalau Anies Baswedan diduetkan dengan Caimin, ya sah-sah aja begitu bagi kami begitu ya. Karena apa? Karena politik itu sangat penting seperti itu. Karena kalau dunia politik hanya ditentukan untuk membangun bangsa harus ditentukan oleh Pak SBY, ya, AHY dan sebagainya begitu, dari Partai Demokrat harus menjadi wakil di situ. Ya saya kira tidak akan menemukan titik temu di situ begitu ya. Maka kemungkinan besar saya menganggap bahwa wah ini soal gimmick saja begitu kan. Karena pada hakikatnya Partai Surya Paloh begitu kan ya, Nasdem begitu ya, masih belum jelas bahwa Caimin resmi menjadi wakil Anies Baswedan begitu. Tapi bagi kami adalah sah-sah aja begitu. Ya mengapa Partai Demokrat itu ya mengatakan ya ada pengkhianatan luar biasa begitu kepada Partai Nasdem dan Pak Surya Paloh begitu ya. Menurut saya pribadi ada kekeliruan yang sangat luar biasa. Mengapa? Begini kalkulasinya ya. Ketika Partai Demokrat bertemu dengan PDIP pada waktu itu, bahkan berkedip mata dengan Puan Maharani di situ begitu ya, menandakan seolah-olah begitu target utamanya begitu kan ya, gimmick politiknya begitu, AHY harus menjadi wakil dari Pak Ganjar. Kan begitu logikanya. Bahkan pertemuan itu sangat santai, senyum di situ begitu. Partai Demokrat santai aja, PKS santai-santai aja, Anies Baswedan santai-santai aja begitu ya. Ketika ada kabar bahwa Anies Baswedan diduetkan dengan Ganjar di situ begitu ya, lalu kemudian kemarahan mulai muncul begitu. Dan hari ini ya ditambah lagi bahwa Caimin ya lalu kan digadang-gadang menjadi salah satu calon wakil dari Anies Baswedan. Maka Partai Demokrat menuduh bahwa Pak Surya Paloh dengan Nasdem dianggap sebagai pengkhianat. Ini kan logika yang salah kalau menurut saya pribadi. Maka teman-teman dari relawan-relawan Anies Baswedan, pendukung-pendukung Anies Baswedan dan simpatisannya menanggapi hal ini ya santai-santai aja. Karena ini dunia politik, bukan dunia egois begitu kan. Saya kira ini sangat penting ya untuk teman-teman bahwa persoalan-persoalan politik harus disikapi dengan sabar, santai ya. Gimik politik ini sangat penting begitu kan. Ya karena apa? Bisa saja koalisi perubahan bisa memecah belah dari apa yang selama ini menjadi koalisi besar, yaitu adalah Pak Prabowo begitu. Ini kan menarik dalam dunia politik begitu. Saya rasa Partai Demokrat itu jangan gegabah dulu lah, jangan gerasa gerusu begitu ya. Bagaimana jadinya kalau Partai Nasdem memilih AHY untuk menjadi cawapres Anies Baswedan? Apakah tidak malu bahwa Pak Surya Paloh dan Nasdem dicap sebagai pengkhianat? Kan begitu logikanya begitu. Jadi saya kira dalam dunia politik ya begitu ya, harus disikapi dengan santai terlebih dahulu begitu ya. Mengapa Partai Demokrat menuduh bahwa ini Nasdem dicap sebagai pengkhianat begitu? Padahal Anies Baswedan masih belum mendeklarasikan AHY menjadi cawapres. Kan salah logikanya begitu ya. Jadi perdebatan-perdebatan itu sangat penting begitu ya. Jadi bagaimana kalau AHY apakah mau keluar, prediksinya akan keluar atau tidak? Saya kira tidak. AHY tetap bersama Anies Baswedan, berkomitmen di situ begitu ya, tetap mendukung Anies Baswedan. Tetapi dari partai sendiri, dari Partai Demokrat sendiri untuk memenangkan Anies Baswedan, mulai agak melempem di situ begitu ya. Bahkan baliho-balihonya katanya banyak yang diturunkan, mulai ada rasa kecewa katanya begitu ya. Coba bayangkan begitu ya. Kenapa begitu ngototnya AHY harus menjadi cawapres? Kan logikanya kan seperti itu begitu. Saya kira perdebatan-perdebatan ini sudah selesai sebenarnya begitu ya. Kalau misalnya AHY tidak memutuskan bahwa mau keluar atau apa, kan berarti di koalisi perubahan begitu kan.
Bahkan dalam deklarasi itu tetap mendukung Anies Baswedan sebagai capres begitu kan ya. Baru ini kan sudah jelas bahwa peran penting dari seorang cawapres hanya mengekor saja begitu kan ya. Lihat saja Pak Ma'ruf Amin begitu kan, karena sudah ada di situ begitu sebagai cawapres aja begitu ya. Seperti saya kira tidak begitu persoalkan siapa cawapres Anies Baswedan sebenarnya begitu. Mengapa? Karena di satu sisi menganggap bahwa ya peran penting dari sebuah cawapres kepada masyarakat ya itu aja begitu kan. Yang paling penting dampaknya itu adalah capres. Maka saya katakan begitu, selama Anies Baswedan menjadi capres, mari kita bersimpati ya, para simpatisan, para relawan-relawannya tetap mendukung Anies Baswedan. Siapapun itu wakilnya begitu ya. Jadi melihat dari perkembangan ini jangan terpengaruh provokasi yang ada di luar. Orang-orang di luar kan terkait dengan ini kan provokasinya sangat luar biasa begitu ya. Karena bahwa nganggap bahwa wah ini harus keluarlah, dibohongi lah, dikhianati dan sebagainya. Jangan begitu kan. Kan ini soal politik saja sebenarnya begitu. Jadi saya kira ini sangat penting sekali kalau untuk kita tahu bahwa ini sekedar dunia politik begitu kan ya. Semua orang kan menginginkan kemenangan begitu. Kalau misalnya AHY bergabung ya solid di dalam koalisi perubahan, itu menunjukkan nanti ada kemenangan luar biasa begitu. Maka mesin politik dari semua partai lalu kemudian dimainkan di situ begitu. Itu sudah jelas di situ begitu ya. Tapi di satu sisi akan mengungkit lagi bagaimana kasus-kasus Caimin begitu ya. Kira-kira seperti itu begitu ya. Karena di satu sisi ada yang tersandra, ada yang ini dan sebagainya begitu. Kita lihat saja nanti bagaimana proses ini kan. Yang namanya politik kan dinamis, tidak menentu di situ begitu ya, siapapun itu begitu. Jadi saya menganggap hal yang biasa kok begitu. bahkan yang lain masyarakat Indonesia menganggap bahwa politik itu kan seolah-olah harus fix wakilnya dari ini, tidak begitu. Jadi artinya apa? Artinya saya menghimbau kepada teman-teman, kepada relawan-relawan, kepada pendukung-pendukung Anies Baswedan dimanapun kita berada, mari bergandengan tangan ya, karena Anies Baswedan ini capres, bukan cawapres ya. Peran penting dari cawapres sudah tahu begitu kan ya. Pasti masyarakat akan melihat itu capresnya ya, capresnya, presidennya begitu. Yang dilihat itu presidennya begitu kan ya. Kita lihat saja di era Pak Jokowi seperti apa peran penting itu begitu ya. Ya inilah politik kita begitu. Saya kira ini menjadi dampak luar biasa begitu ya. Karena mungkin di satu sisi bisa saja elektabilitas Anies Baswedan turun di situ. Bisa saja Partai Nasdem turun begitu akibat perbincangan-perbincangan seperti ini begitu ya. Saya kira tidak menjadi masalah. Silahkan begitu ya. Tetapi pertanyaannya adalah bahwa apakah mungkin ya Anies Baswedan ini bergandengan ya dengan Caimin akan menang? Kan begitu logikanya. Secara kalkulasi politik iya, ya. Secara kalkulasi politik Anies Baswedan duet dengan Caimin ada kemungkinan menang luar biasa. Mengapa? PKB tentu punya warga Nahdliyin di situ ya, walaupun tidak semuanya lah begitu ya. Jelas Mbak Yeni tidak akan mendukung itu begitu ya. Ini kan dari PKB sudah mesin politiknya sangat besar ya, dari Demokrat juga besar, dari Nasdem juga besar, dari PKS juga besar. Inilah politik. Tetapi secara politik dinamis begitu kan, belum tentu 1 tambah 1 itu adalah 2 begitu kan ya. Bisa saja begitu, 1 tambah 1 bisa saja nilainya juga berbeda begitu kan dalam dunia politik begitu. Jadi artinya apa? Artinya kalkulasi inilah harus paham betul bahwa orang-orang di luar sana menganggap bahwa wah ada kemenangan luar biasa, biasa saja begitu. Tapi kemenangan dari tipis ya, kemenangan tipis ini begitu kan, itu sudah pasti begitu. Artinya apa? Artinya di putaran kedua untuk menyimbangi begitu kan Prabowo Anies Baswedan begitu ya, itu mungkin kalahnya dikit begitu kan ya, atau menangnya dikit begitu ya. Pertimbangannya kan seperti itu begitu. Apalagi nanti kalau misal di putaran kedua ini menang Anies Baswedan Prabowo begitu ya, jelas begitu ya. Partai PDIP akan berlabuh kepada Anies Baswedan. Mengapa saya katakan berlabuh kepada Anies Baswedan? Sudah jelas bahwa selama ini begitu kan ya PDIP agak mulai geram kepada Pak Prabowo begitu.
Mengapa kader-kadernya diambil di situ begitu? Apakah tidak kepanasan ya? Jalan satu-satunya alternatif maka kemungkinan akan berlabuh kepada Anies Baswedan. Pak Surya Paloh dekat dengan PDIP dibandingkan dengan Pak Prabowo kepada PDIP. Kan begitu logikanya begitu. Sangat menarik ini kalkulasi politiknya begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.